Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, mungkin kita belum sepenuhnya memahami bahwa kondisi darurat bedah pada anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, baik respons tubuh, perbedaan komunikasi, serta kebutuhan penanganan yang cepat dan juga tepat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kegawat daruratan di ilmu bedah anak. Tentunya saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Dua dokter Kito, yang pertama saya sudah ditemani dengan Dr. Wahyudi, spesialis bedah anak, Fellow of Indonesian Association Pediatric Surgeon. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok. Udah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah siap. Siap. Baik, yang kedua kita sudah ditemani dengan seorang dokter umum yang nanti akan memberikan perspektif pada lini pertama, khususnya di vaskes pertama. Baik, yang pertama kita sudah ditemani dengan Dr. Elsa Gempita Sari. Selamat pagi dok. Pagi sih Pak. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Udah siap juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ya dok? Insya Allah. Baik, pemirsa langsung aja kita mulai diskusi kita terkait dengan kegawat daruratan ilmu bedah anak. Syifa mulai ke Dr. Wahyudi terlebih dahulu nih dok. Mungkin masyarakat di rumah masih ada yang bingung nih terkait dengan terminologi dari bedah anak. Apa sih sebenarnya perbedaan dari kegawat daruratan bedah anak dan juga orang dewasa dok sebenarnya? Ya, jadi di dalam ilmu kesehatan bedah khususnya memang ada pembagian subspesialistik dari bedah itu sendiri. Salah satunya ilmu bedah anak. Kalau perbedaan secara umum, boleh dibilang antara anak dan dewasa tidak begitu signifikan ya. Namun, yang harus kita ketahui bahwasanya anak-anak itu merupakan sesuatu hal yang istimewa, sehingga perlakuannya pun harus istimewa. Ada beberapa kasus yang memang tidak didapati pada orang dewasa, tetapi ada pada kasus anak-anak bahkan yang baru lahir. Sehingga terbentuklah ilmu bedah anak supaya penanganannya bisa paripurna. Gitu. Oke, berarti memang tidak terlalu signifikan tapi tetap terdapat perbedaan ya dok antara bedah anak dan juga orang dewasa. Ya. Baik dokter, mungkin terkait dengan penjelasan lebih lanjutnya bisa kita jelaskan dengan slide ya dok ya, biar masyarakat boleh. di rumah lebih jelas. Baik, silakan dokter. Berdiri. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait kegawat daruratan bedah anak. Ya. Oke. Ini yang perlu kita ingat bahwasanya seperti yang ditanyakan sama Dokter Syifa tadi ya, anak-anak itu adalah manusia istimewa sehingga dia bukan suatu miniatur orang dewasa. Sehingga kita sebagai seorang ahli dokter bedah anak harus memahami kaidah ini agar penanganan terhadap anak itu diistimewakan, begitu. Next. Ya. Arti dari terminologi tadi, yang pertama, kita harus memperlakukan anak itu dengan lemah lembut. Yang kedua, kita harus bercengkrama dan bersanda dengan anak agar anak itu tidak merasa takut terhadap kita tenaga medis. Yang ketiga, mendekatkan dengan orang tua dan keluarga. Artinya kita memberikan sesuatu intuisi yang baik terhadap keluarga bahwa anaknya menderita penyakit tertentu. Yang keempat, kita harus mengedukasi yang jelas dan mudah dipahami bahwasanya penyakit yang diderita anaknya itu insya Allah bisa ditangani dengan baik. Yang kelima, tidak menunjukkan mimik wajah yang tidak bersahabat. Karena pada anak-anak sendiri itu harus diperlakukan dengan istimewa tadi. Kalau feel atau mood kita sedang tidak baik, maka anak-anak pun akan merasa takut terhadap kita dalam proses penanganan kesehatan. Berarti untuk pendekatan emosional ini sangat penting ya dok di bedah. Benar. Dok. Untuk pendekatan emosional pada anak itu harus kita bangun dari diri kita. Tidak bisa kita
mengikut sertakan hal-hal yang tidak penting di dalam menghadapi pasien. Misal kita lagi ada masalah itu dikesampingkan sehingga pasien nomor satu. Gitu. Nah, bedah anak itu sendiri kalau kita singkat dengan penamaan itu SPBA atau spesialis bedah anak. Oke, yaitu merupakan cabang subspesialistik ilmu bedah yang menangani kasus bayi dan anak dengan rentan usia 0 hari sampai 18 tahun, di mana ruang lingkup bedah anak itu sendiri ada 5 pembagian keilmuan. Yang pertama, digestif anak. Apa itu digestif? Digestif itu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan saluran pencernaan sampai ke saluran pembuangan anus. Yang kedua, ilmu neonatologi atau ini khusus pada bayi-bayi. Ini istimewanya di sini. Anak yang baru lahir sampai usia 28 hari itu ditangani di dalam keilmuan bedah anak neonatologi ini. Ada juga ilmu urologi anak, itu saluran berkemih, mulai dari ginjal sampai ke saluran kencing. Atau onkologi anak, yaitu yang berhubungan dengan tumor-tumor pada anak. Dan trauma pada anak. Trauma misalnya pasien-pasien yang mengalami kecelakaan juga ditangani oleh dokter bedah anak. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di dalam ilmu digestif atau pencernaan anak itu erat hubungannya berkaitan dengan seluruh penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna, mulai dari mulut sampai dengan anus, usia 1 bulan sampai dengan 18 tahun. Oke, di mana contoh kasus yang paling sering kita hadapi, yang pertama itu yang sering didapati di FKTP atau pusat pelayanan pertama ya, Dr. Elsa juga sering mungkin dengan hernia inguinal atau ada benjolan di selangkangan. Atau istilah Bengkulu itu turun berok ya, atau turun usus begitu. Nah, itu bukan perkara yang sepele. Bahkan ini bisa menjadi suatu kasus yang kegawat daruratan atau emergensi. Kenapa? Ketika usus itu turun akan menyebabkan suatu sumbatan pada usus yang bisa menyebabkan usus itu menjadi menghitam atau hilang fungsinya. Sehingga harus melakukan operasi besar ya. Oke. Kalau di Bengkulu sendiri dok kan banyak tuh dok untuk turun perut ya dok. Dan untuk solusinya biasanya mereka perginya ke tukang urut. Sebenarnya boleh nggak sih dok kita pergi ke tukang urut? Benar sekali Dr. Syifa. Yang sering saya dapati itu beberapa kali memang pasien datang ke tukang urut. Side effect-nya apa? Efek sampingnya apa? Pasien mengalami cedera pada usus. Ya, pasien mengalami cedera pada usus sehingga ususnya menjadi robek, bahkan mengalami kebocoran. Sehingga sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pengurutan pada usus atau bagian perut dari si bayi atau anak. Oke. Yang kedua ada hernia umbilikal atau pusat bodong ya kalau bahasa awamnya. Nah, ini juga sering. Apakah perlu tindakan operasi? Tidak. Tergantung dengan kondisi pasien. Apabila pasien itu setelah pemeriksaan oleh dokter bedah anak sesuai dengan kriteria atau indikasi untuk melakukan operasi, maka ini baru kita katakan harus operasi. Jika tidak sesuai kriteria, tidak semua pasien harus dioperasi, begitu. Oke. Terus yang paling sering juga apa itu? Kasus apendisitis atau usus buntu. Sering sekali. Apa sih penyebab usus buntu? Usus buntu itu bukan suatu penyakit karena peradangan, tetapi karena ada suatu sumbatan atau obstruksi dari usus buntunya sendiri. Apa sih penyebabnya? Salah satunya pada anak-anak yang suka menahan BAB atau anak-anak yang susah BAB. Sehingga ada partikel feses atau partikel BAB-nya itu masuk ke dalam organ usus buntu sehingga mengalamilah peradangan di sana. Oke, baik dok. Ya. Mungkin banyak sekali ya dok ternyata untuk baru digestif aja ya dok ya. Baik, mungkin boleh kita lanjutkan abis ini dulu ya dok ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami, akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.